Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya Mbak Yarsinta ya. Ya Oke, Ibu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada kesempatan warahmatullahi. siang hari ini, pada kegiatan seminar rancangan aktualisasi, yang kami hormati Bu Amil Ambarwati selaku penguji, yang kami hormati Bapak Hizbullah selaku mentor dari peserta atas nama Mbak Yarsinta Rasadi. Baik, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait waktu ya, nanti untuk waktu paparan adalah maksimal 7 menit, kemudian nanti untuk mentor memberikan penguatan maksimal 5 menit, dan nanti untuk penguji waktu maksimal 10 menit. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Mbak Yarsinta untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Kami silakan. Ijazah screen Ibu. Ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam Amirah warahmatullahi Ambarwati selaku penguji, yang saya hormati Ibu Rizka Nurfitriah selaku coach, dan Bapak Hizbullah SAG selaku mentor. Perkenalkan Ibu, Bapak, nama saya Yarsinta Rasadi. Saya dengan jabatan guru ahli pertama guru kelas. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya mengenai peningkatan kemampuan mengenal huruf dan membaca pada siswa kelas 1 di Min 11 Boyolali melalui kegiatan membaca ceria Lumi Telaban tahun 2025. Yang kedua yaitu isu yang pertama identifikasi isu melalui APKL ada 5, yaitu kurangnya kreativitas guru dalam mengenalkan huruf dan membaca pada siswa kelas 1, dan yang kedua minimnya partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran di Min 11 Boyolali, dan yang ketiga kurangnya inovasi guru dalam penggunaan metode pembelajaran di Min 11 Boyolali, dan yang keempat kurangnya kemampuan guru untuk membuat LKPD menarik menggunakan aplikasi Canva, dan yang kelima kurangnya konsentrasi siswa dalam mengikuti pembelajaran di Min 11 Boyolali. Setelah itu saya melakukan identifikasi isu melalui USG dan didapati yang pertama yaitu kurangnya kreativitas guru dalam mengenalkan huruf dan membaca pada siswa kelas 1. Kemudian analisis isu menggunakan diagram Fishbone ada beberapa faktor. Yang pertama ada itu diantaranya belum terlatihnya guru dalam pembuatan media kreatif. Yang kedua rendahnya motivasi guru untuk memperbarui metode mengajar. Kemudian faktor yang kedua material, yaitu belum tersedianya alat peraga interaktif seperti kartu huruf atau media fonetik. Dan yang kedua media ajar belum mencukupi, hanya teks dan minim ilustrasi menarik. Faktor yang ketiga yaitu metode, yaitu guru cenderung menggunakan metode konvensional seperti ceramah atau menyalin. Dan faktor kedua minim variasi strategi seperti permainan atau lagu. Dan yang keempat, milieu atau lingkungan, yaitu kurangnya dukungan orang tua membaca dan mengenal huruf di dalam rumah. Kemudian yang kedua, belum diterapkannya metode literasi di sekolah. Maka dari itu, penyelesaian dari isu saya yaitu eh, peningkatan kemampuan mengenal huruf dan membaca pada siswa kelas 1 melalui kegiatan membaca ceria Lumi Telaban di Min 11 Boyolali tahun 2025. Kemudian kegiatan penyelesaian isunya ada 5, yaitu yang pertama penggunaan lagu phonic song, dan yang kedua tebak huruf kata atau guessing game, yang ketiga penggunaan digital learning word wall, yang keempat permainan kartu huruf, dan yang kelima membaca bergilir atau round reading. Setelah itu tahapan kegiatan dari kegiatan yang pertama yaitu penggunaan phonic sound, guru memutar lagu phonik sesuai materi huruf atau bunyi yang diajarkan. Kedua, siswa diajak menyanyi bersama sambil menirukan gerakan, dan yang ketiga guru mengulang bagian lagu tertentu untuk menekankan bunyi huruf. Yang keempat, siswa diminta mengucapkan bunyi secara mandiri. Tahapan kegiatan kedua yaitu tebak huruf atau guessing game, yaitu yang pertama guru menyiapkan kartu huruf atau kartu kata, dan kedua siswa diberikan clue gambar atau suara dan diminta menebak huruf atau kata yang dimaksud. Yang ketiga siswa menjawab benar, diberi poin atau pujian. Yang keempat guru mengulas kembali huruf atau kata yang ditebak. Tahapan ketiga yaitu dalam kegiatan word wall
Yang pertama, guru menyiapkan permainan interaktif di platform Wordwall sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, siswa mengakses atau memainkan game secara individu atau kelompok. Dan yang ketiga, memandu jalannya permainan. Dan keempat, siswa mendiskusikan jawaban untuk memperkuat pemahaman. Yang keempat, tahapan keempat pada kegiatan kartu huruf atau letter games, yaitu yang pertama guru membagikan kartu huruf kepada siswa, yang kedua siswa diminta menyusun kartu menjadi kata sesuai instruksi, dan yang ketiga guru memberikan tantangan misalnya menyusun kata tercepat, dan keempat guru mengulas kata yang sudah disusun bersama siswa. Tahapan kelima dengan kegiatan melakukan membaca round reading, yaitu guru menyiapkan buku dengan alut ukur yang sama, yaitu AISM atau Anak Indonesia Suka Membaca. Yang kemudian siswa membaca secara bergiliran satu persatu untuk berlatih membaca, dan yang ketiga guru memberikan koreksi pengucapan jika diperlukan. Ini tahapan saya Bapak Ibu. Ini saya buat tanggal setelah seminar aktualisasi dimulai dari tanggal 21 Agustus 2025 dan akan berakhir di sekitar bulan September tahun 2025. Kemudian kendala dan antisipasi saya, yang pertama dalam kegiatan penggunaan phonic song, yaitu kendalanya terkadang siswa cepat bosan jika lagu diulang terus. Antisipasinya variasikan lagu dan gerakan tubuh. Kemudian yang kedua dalam kegiatan guessing game, siswa terkadang malu atau ragu menjawab. Kemudian antisipasinya berikan apresiasi untuk setiap jawaban benar atau salah. Kemudian nomor 3, keterbatasan perangkat atau internet ini antisipasinya misalnya jika terjadi mati listrik itu bisa diantisipasi dengan penggunaan laptop pribadi untuk melakukan kegiatan pembelajaran virtual tersebut. Yang keempat, permainan kartu huruf atau letters game, yaitu kendalanya terkadang kartu mudah hilang atau mudah rusak. Dengan antisipasinya laminasi kartu agar tahan lama. Kemudian siswa berebut kartu saat bermain, itu antisipasinya buat aturan permainan yang jelas sebelum memulai. Kemudian yang Mbak kegiatan bisa langsung ke penutup saja. oh nggih, sampun Ibu. Nah, oke, baik, terima kasih. Bisa stop share ya, Mbak. Nggih. Oke, baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Hizbullah selaku mentor dari Mbak Yarsinta Rasadi. Waktu kami persilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktu yang diberikan. Sebenarnya salam untuk Mbak Bu Amirah nggih. Yen panggih kula wonten min 5 pada waktu Oh, itu di min 5 Alhamdulillah. Boyolali. Saya mengadakan kegiatan Bu Amirah sebagai narasumber pada waktu itu. Alhamdulillah. Pun dangu Nah, sangat ya, Pak. nggih niki. Kula sakniki pindah ten min 9, Bu. Oh, nggih, nggih. Nggih, min 9 yen min 5. Nggih Ini niki 9 itu pundi, Pak? Prego. Oh, Dulu kan Ampel. nggih, Waktu itu nggih. mengadakan kegiatan itu. Yap. Nggih, nggih. Monggo, Pak. Misalnya di min Prego sekarang di min 11. Sekarang gede. Dulu dari min 5 pindah min 9 pindah ke min 11. Oke, Mbak Ami. Terima kasih untuk guru saya ya, itu Bu Sinta atas AR-nya ya. Itu untuk pelaksanaan anak-anak untuk membaca memang masih kurang tuh karena masih kelas 1 ya. Dari TK ke kelas 1-nya itu memang masih kurang. Jadi untuk rumit Laban itu sangat bagus untuk diterapkan di kelas 1. Mudah-mudahan nanti di jenjang berikutnya atau di kelas berikutnya itu anak-anak sudah bisa baca dengan lancar. Kemudian untuk metode yang digunakan itu masih di min 11 ya, masih kurang. Jadi adanya program atau metode yang diberikan oleh Bu Sinta itu insya Allah sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan bisa betul-betul teruji di madrasah kami. Jadi untuk Bu Sinta jangan hanya sekedar tulisan tapi harus dipraktekkan, diaplikasikan di kelas 1. Terima kasih Bu. Mungkin itu penguatan dari saya yang pasti untuk anak kelas 1 untuk membaca juga untuk pengenalan huruf masih kurang. Jadi dengan metode yang diterapkan oleh Bu Sinta itu sangat mendukung sekali. Mungkin itu dari saya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnullah. Di baik kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Amirah Almarwati selaku penguji. Monggo kami silakan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilannya gimana ini? Mbak Yarsinta, Mbak Sinta atau apa? Bu Sinta Cinta itu. Ibu. Oh, Sinta. Saya Iya, panggil Mbak aja, si Enom kok. iya. Bu sah Bu 89 79 Bu. 89. 97 Pak. Oh, 97 malah. Iya. Ya Bu sah Nah, sih. gitu Pak, Paling kuali Pak, buatan 89. paling 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 nom itu. Lah nggih, makanya. Mbak Sinta, Anda Iya Bu. ngajar guru kelas ya? Nggih, kelas 1 Guru kebetulan. kelas Iya. 1. Nggih, gini Mbak. Apa tadi? Anda membuat akronim apa Mbak? Lebih Rumit 8. Laban itu Lumit Laban. Oh, nggih, Lumit Laban itu apa Mbak? kepanjangannya 10 menit rela berkorban Ibu. Jadi kegiatannya itu Oh, kurang lebih dilakukan dalam rentang waktu 10 menit seperti itu. oke. Kenapa Anda membuat istilah begitu? Kenapa kok lumit laban? Dan ternyata bannya itu rela berkorban. Sing mbokon berkorban sapa, Mbak? Maksudnya kan anak-anak ini mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk berlatih belajar huruf seperti itu Ibu. Berlatih membaca, Yo, seperti itu. Singkatan apa akronim. ya? Ya bukan rela berkorban, ya harus itu. Mbok diganti Mbak Eh, akronimnya Mbak. nggih, Ternyata itu. Tak pikir itu tadi arahnya untuk Anda gitu. Sebagai eh, sebuah metode. Khawatir saya kalau nanti itu Anda perkenalkan dan disampaikan ke siswa itu energi yang terangkat itu energi negatif gitu loh. Ya, nggih Ibu. Ini kan itu tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu mempengaruhi apa yang akan Anda lakukan toh. Anda boleh menggunakan jadi gini intinya. Tolong cari akronim apa yang nanti dampaknya ketika itu dibaca atau dipanjangkan itu memberi energi positif, Mbak. Gitu ya. Nggih Ibu, Dan siap. itu memotivasi terutama ke anak, Oh gitu ya. nggih. Terutama memotivasi ke anak. Itu pertama. Tentang nanti biar bisa Mbok klaim bahwa itu metode baru yang Anda buat gitu. Atau Nggih. Lumit Laban itu karya Anda atau Anda menggunakan karya orang lain? Sendiri Ibu, itu singkatan ide Sendiri sendiri. toh. Lah yo, nek sendiri nek ngono golek golek akronim yang lain ya. Nggih. Ya, oke, itu yang pertama. Nah, intinya dalam tindakan nyata Anda untuk mengatasi siswa itu biar kemampuan membacanya lebih meningkat, karena nanti akan ditanya itu loh, Mbak. Anda saat ini Anda harus punya data, Mbak. Di kelas Anda, berapa anak, Mbak? Satu kelas, satu rombel 30 Ibu, itu? 30. 30. 30 tiga nggih. puluh itu Anda harus punya data ini. Anda harus punya data. Dari 30 itu, sing wis iso moco berapa, yang belum berapa. Anda sudah punya data? Sampun, sampun. Sampun. Nggih. Termasuk level kemampuannya ya. Saya agak Nggih. kenal huruf, basic wali itu Anda harus punya data. Nah, ketika nanti Anda menerapkan sebuah cara baru dengan berbagai metode yang Anda rencanakan, itu setelah nanti berjalan masa habituasi, Anda ketika besok datang kembali di kelas, laporan Anda, data ini kudu bergerak loh, Mbak. Data ini harus bergerak gitu. Dan Anda menunjukkan. Jadi nanti selama Anda apa namanya? Aktualisasi, Anda harus mendokumentasikan, buat video kan. Siswa Hmm. yang saat ini urung iso moco itu nanti Anda video kemampuannya seperti apa. Besok setelah selesai, anak yang Anda video awal ini, itu mbok video meneh. Kemampuannya meningkat apa enggak itu. Kalau tidak meningkat kemampuannya, artinya treatment Anda tidak berhasil. Itu tok gampang. Ukurannya nanti begitu, Mbak. Ya, Nggih maka Ibu. langkah Anda untuk membuat siswa sing wis iso maca saya lancar, sing urung iso malih rada iso, itu dengan apa saja? Satu, Anda mau Penggunaan melakukan apa saja? pertama Anda asesmen mau dulu. melakukan apa? Anda melakukan apa? Kegiatan asesmen baca dulu, kemudian saya ponic song menggunakan lagu ponic song. Cek Langkah to, tadi Bu. ponik songe, cek to Mbak. Oh, Ojo ngono, ponic. Anda jangan membaca. Tapi pikirkan, engkau sampe mbok lakoni opo? Pertama opo, berikutnya opo? Satu apa? Pertama asesmen dulu Ibu. Yang pertama asesmen. Assessment. Sudah Nggih. dilakukan atau belum dilakukan? Sampun, 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 sampun. oke ya. Nggih. Outputnya apa Mbak? Hasilnya apa? Melakukan Hasilnya assessment itu? apa mengidentifikasi sampai kemampuannya sampai seberapa ngoten Ibu bacanya.
Pemetaan Ya, kemampuan ya. pemetaan Outputnya kemampuan. adalah Anda punya data pemetaan kemampuan. Ya, Setelah tahu kemampuannya, Anda melakukan apa setelah itu? saya mengelompokkan dulu Ibu. Biasanya yang misalnya sampai jilid ini ada berapa anak gitu, diidentifikasi ada berapa anak ngoten. Kan kalau di Kok eh, jilid? Ini nggih, membaca apa, Mbak? Membaca abjad biasa apa membaca huruf hijaiyah? membaca abjad Ibu. Kan di saya memakai tolak ukur yang sama itu namanya ISEM Ibu. Itu ada jilidnya, ada jilid 1 sampai Oh dengan gitu. jilid 5 nggih Itu ngoten. buatan Anda atau produk yang sudah jadi? Sampun produk yang sudah jadi Bu. Saya pakai itu. Produk Saya sudah. membeli Kalau nggih. begitu Anda melakukan apa? Kalau ternyata itu sudah ada, Njur Anda apa yang baru Anda tawarkan apa ini? Eh, Hal kemamp barunya apa tawaran Anda? Hal baru saya itu diinovasi apa Bu untuk meningkatkan pembacaan huruf anak seperti itu Loh lah, iya cara kegiatannya. Anda apa? Yang barunya Eh, apa? nggih, nah Yang cara kemarin belum ada, saiki yang sing anyar ya apa? nah yang baru ini kan saya menggunakan alat yang 1 sampai jilid 5 itu namanya ISEM Ibu. Nah itu saya nanti akan apa me, apa namanya anak suruh saya suruh membaca anak dengan penggunaan buku yang sama tersebut maju satu-satu ngoten kan kalau di Min 11 itu belum memakai alat itu Ibu. Jadi saya menggunakan alat itu untuk mengembangkan kemampuan membaca dan mengenal huruf pada anak kelas 1 ngoten. Selain itu apa? Kalau itu kan Anda hanya pengguna. Nggih. Anda tidak punya hal baru gitu. Hal barunya Anda menggunakan. Sekarang apa kontribusi Anda? Cara baru Anda apa selain Eh, menggunakan karya orang lain itu? saya menggunakan Treatment Anda aplikasi. apa? Treatment saya nanti saya Aplikasi apa? Wordwall Ibu. Itu sudah ada tapi berbasis web ngoten. Dikembangkan kan itu di aplikasi Wordwall itu ada beberapa jenis Mm-mm. Lah, jenis game apa? itu. Saya, maksudnya gini, nggak apa-apa. Itu word wall, terus Nggih. tadi item itu ya, itu kan selama ini sudah ada gitu loh. Anda ki gur garek nganggo. Nggih. Nah, apa hal baru yang akan Anda lakukan gitu? Hal barunya ya itu tadi Bu, membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan ngoten untuk mengenal huruf agar bisa terjadi peningkatan Tapi pembacaan dengan pada cara menggunakan produk-produk yang nggih, sudah ada ya. nggih Ibu, Mbak, nggih. tak tunjukkan ya, yang dinilai dari Anda itu apa yang Anda lakukan itu terkait dengan apa namanya kesesuaian dengan materi agenda 3 ya. Ini apakah Nggih, Bu. untuk meningkatkan layanan kepada siswa Anda ataukah untuk memperbaiki cara Anda gitu. Nggih. Ketika Anda hanya menggunakan produk-produk yang ada, itu artinya Anda bukan memperbaiki tata kelola eh, manajemen Anda gitu ya, karena Anda tidak memberikan kontribusi. Karena nanti ada kaitannya dengan ini, Mbak, gagasan baru Anda apa gitu. Oh, Nah, ngoten nggih. rupanya gagasan baru itu Anda hanya menggunakan saja, toh? Nggih. Ya enggak apa-apa, bukan enggak boleh, boleh saja, tapi nilai Anda kan jadi enggak maksimal gitu. Ya, makanya Oh, tadi nggih. saya tanya, Anda eh, menerapkan apa gitu, kebaruan Anda apa gitu. Ya, Nggih, Ibu. jadi Nggih. kalau nanti ditanya produk, produk Anda apa enggak? Produkmu apa nek ngono? Nanti saya mau buat itu Ibu, letter letter kartu huruf atau letter game-nya Ibu. Saya akan buat Kartu sendiri. huruf. Nggih, Kartu untuk hurufnya anak-anak. manual atau pakai wordball tadi? Manual. Nanti saya rencana saya angan-angan saya nanti saya buat sendiri, saya print ngoten Ya, saya terus kasih terus. ke anak-anak. Eh, kartu itu ada hubungannya dengan tadi nggak item terus engkau wordwallmu itu ada hubungannya nggak? Bisa dihubungke nggak? Bisa Ibu. Itu kan kartu kan kalau kartu itu kalau kartu nanti angan-angan saya yang di kartu kan cuma berisi A, B, C, ngoten nanti bisa Hmm. kalau pas permainan buat itu misalnya menyusun kata sapi. Nah, anak-anak bisa menggunakan kartu letter game itu, Ibu, ngoten. Misalnya menyusun kata sapi, ngoten. Bisa disusun dari kartu Oke. letter game itu. Yang jelas ini ya, Anda harus menunjukkan bahwa ada aksi nyata Anda di dalam rancangan besok itu, yang itu memang gagasan Anda sendiri, bukan hanya sekedar menggunakan. Menggunakannya oke, nggak apa-apa, dan itu harus tugas Anda itu begitu, mencari cara, mencari alat, mencari bahan yang membuat siswa Anda bisa maksimal belajarnya, ben cepet iso moco dan seterusnya gitu. Tapi Anda harus menunjukkan apa kontribusi Anda gitu.
Nggih, Oke, jadi Mbak? lebih Bisa nggih, ditangkap ya? jadi lebih memastikan saja Ibu. Jadi lebih ke produk ngoten nggih, buat produk tertentu ngoten Ya untuk kan harus meningkat. ada produknya. Lah Nggih, besok Anda mau menjanjikan apa? Produk nggih. Anda berupa apa, Engko? Itu Bu, Produknya berupa apa selain kartu itu? produknya nanti daftar apa Bu, peningkatan itu perkembangan progres siswa. Bukan, kan ini Anda ngajar toh, Anda ngajar Nggih, toh. Ketika Anda ngajar, maka nanti orang tahu saat Anda ngajar itu menggunakan apa tadi? Word wall, pakai nggih. kartu-kartunya, itu orang tahunya piye. Dan orang yang nggak lihat tapi bisa tahu itu gimana caranya. Berarti buat video Ibu, video pembelajaran mungkin Video apa? Oke, pembelajaran. jadi nanti saat Anda ngajar, itu Anda harus memvideokan, gitu ya. Nggih, Itu nanti di antara produk Anda itu. Jadi produk pembelajaran yang menerapkan atau menggunakan, memanfaatkan macam-macam mau. nggih Gitu Bu. ya. Kok ditoto Nggih, meneh, Mbak? Karena itu siap. tadi kan belum belum nampak tuh. Oke. Nggih Bu. Udah gitu aja, nanti tinggal tujuan Anda dan manfaatnya disesuaikan. Saya Nggih, kembalikan ke Bu Rizka. Baik, terima kasih. terima kasih Bu Amira Ambarwati yang telah memberikan masukan saran terkait penyempurnaan rancangan aktualisasi. Oke, baik, terima kasih Pak.